سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Maka tentu yang pertama, wibawa Anda akan menurun. Yang kedua, siap-siap konsekuensinya akan menerima kekecewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan zahir dan batin, serta kita semua diberikan usia yang panjang dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menginjak pembahasan selanjutnya, setelah terbahas pada video yang sebelumnya bahwa cabang iman yang pertama itu yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun la syarikalah, fardun la mithlalah, sebagaimana yang telah kita bahas bersama-sama pada video sebelumnya. Dalam artian bahwa Allah itu tunggal, tidak ada yang menyekutui, bahwa Allah itu menyendiri, tidak ada yang membandingi, tidak ada yang sepertinya. Selanjutnya, jikalau Anda memang belum tahu tentang wahidun la syarikalah, fardun la mithlalah, sebagaimana menafikan kam muttasil dan kam munfasil yang kemungkinan terjadi pada zat, sifat, dan af'alullah, maka dengan kata wahidun la syarikalah, fardun la mithlalah telah tertolak secara aqliyah. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita bahwa cabang iman yang pertama itu yaitu kita beriman kepada Allah, bahwasannya Allah itu wahidun la syarikalah, fardun la mislalah. Selanjutnya somadun la naddalah, bahwa Allah itu tempat kita menggantungkan harapan, tempat kita berharap, tempat kita curhat, tempat kita berkeluh kesah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita harusnya berharap, berkeluh kesah, dan curhat tentang kebingungan kita, kesulitan kita, dan hal-hal yang menimpa kita. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bukannya kita tidak boleh curhat atau berkeluh kesah kepada selain Allah seperti ke tetangga, teman, dan yang lainnya, tetapi harapan untuk solusi, harapan untuk mendapatkan hal yang terbaik, itu tidak lain dan tidak bukan harus menggantungkan harapan kita hanyalah kepada Allah. Jikalau kita banyak berkeluh kesah kepada selain Allah, maka tentu ada konsekuensi yang harus kita terima. Yang pertama, tentu derajat Anda, wibawa Anda akan menurun di hadapan makhluk atau di hadapan manusia. Yang kedua, siap-siap Anda akan menerima kekecewaan daripada makhluk atau manusia. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita sendiri, jikalau ada teman, tetangga, ataupun yang lainnya banyak sekali berkeluh kesah, setiap hari berkeluh kesah kepada kita, tentu kita akan ruwet, bingung. Kita juga akan merasa risih. Bolehlah satu kali, dua kali kita mendengarkan keluh kesahnya, bahkan kita mampu untuk membantunya. Tetapi kalau jika ia setiap hari berkeluh kesah kepada kita, setiap masalah sekecil apapun itu terus berkeluh kesah kepada kita, tentu kita akan merasa risih dan kita akan merasa jengkel. Oleh karena itu, tentu jika masalah itu berada pada diri Anda dan Anda banyak berkeluh kesah kepada manusia, maka tentu yang pertama, wibawa Anda akan menurun. Yang kedua, siap-siap konsekuensinya akan menerima kekecewaan.
Anda jangan terlalu berharap kepada manusia, bukan berarti kita tidak boleh berharap, tapi jangan terlalu menggantungkan harapan kepada manusia, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab yang lainnya ia mengatakan bahwa seseorang jikalau ia bergantung kepada selain daripada Allah, maka nilai tawakalnya ia kepada Allah itu berkurang, dalam arti ia kurang bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu tentu kita selalu selaku makhluk hidup, kita selaku manusia kadang menerima nikmat, kadang menerima kebahagiaan, kadang datang masalah, kadang datang cobaan, kadang datang rasa bingung, kadang datang kesulitan. Nah, jikalau ada hal yang memang perlu kita perbaiki ataupun hal itu membuat kita bingung, sulit, susah, maka usahakan berkeluh kesah kita hanya kepada Allah, dan di pandangan manusia yang lainnya kita tenang-tenang saja, kita biasa-biasa saja, bahkan tidak terlihat kita mempunyai masalah. Maka jikalau Anda bersikap begitu, insya Allah derajat Anda di hadapan manusia akan punya wibawa, akan punya kedudukan, dan akan punya nilai baik. Bahkan di hadapan Allah tentu Anda insya Allah menjadi orang yang benar-benar tawakal kepadanya, dan Anda tidak akan menerima kekecewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Somadul la mithla naddalah. Allah tempat bergantung harapan kita secara total, la nadalah, tidak ada lawan selain daripada Allah, karena Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya azaliyun qaimun, bahwa Allah itu maha azali, dalam artian bahwa sebelum terciptanya seluruh makhluk yang ada sekarang terutama, iya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu ada. Iya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berada dan tidak membutuhkan orang lain ataupun makhluk lain dalam keberadaannya. Qaibun, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan yang lainnya. Oleh karena itu, hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tentu berbeda dengan kita selaku makhluk. Kita tidak ada semenjak zaman azali. Kita ada, dan adanya kita ada permulaannya, dan adanya kita membutuhkan yang lainnya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lanjut sifat yang harus kita yakini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahwa Allah abadiyun daimun. Selain daripada Allah azaliyun, telah berada berdiri sendiri semenjak zaman ajali, tanpa membutuhkan sesuatu, tanpa membutuhkan seseorang. Selanjutnya bahwa Allah itu abadiyun daimun, abadi selama-lamanya, langgeng, dalam arti tidak kena atau tidak akan menemui kerusakan, kepanaan, dan tidak ada penghujungnya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dua sifat azaliyun qaimun abadiyun daimun, azaliyun qaimun abadiyun daimun lebih diperkuat lagi dengan kata la awwala liwujudihi, dengan maksud bahwa Allah wujudnya tidak ada permulaannya. Beda dengan kita, ada permulaannya. Beda dengan makhluk-makhluk, maka ada permulaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah zat yang tidak ada permulaannya. Wala akhiru li abadiyatihi. Allah ada, tidak ada permulaan, Allah akan abadi tanpa ada penghujungnya. Oleh karena itu, tentu ini sebagai pembeda antara Tuhan dan makhluk, antara Sang Kholik pencipta dan kita makhluk. Itu perbedaannya. Kalau ada kesamaan, ya jelas itu akan merusak akal kita. Dalam artian akal kita tidak akan bisa menerima
kalau Tuhan itu sama dengan makhluknya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab yang lainnya juga ia mengatakan berhubungan dengan bahwa setiap segala sesuatu ada permulaan dan ujung, maka Syekh Nawawi Al-Bantani membagi 4 perkara. Di antaranya, 1, ada sesuatu yang bermula dan punya akhiran. Yang kedua, sesuatu yang tidak ada mulanya, tidak ada awalnya, dan tidak ada akhirnya. Yang ketiga, sesuatu yang ada mulanya, ada awalnya, tetapi tidak ada akhirnya. Yang keempat, tidak ada permulaannya, tetapi ada akhirnya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, bahwa ada sesuatu yang ada permulaannya dan ada penghujungnya, akhirnya. Contoh, kita berada atau eksistensi kita, keberadaan kita ini ada permulaannya dan akan ada akhirnya. Banyak contoh yang ada permulaannya dan ada akhirnya. Yang kedua, sesuatu yang tidak ada mulanya, tidak ada awalnya, dan tidak ada akhirnya. Ya. Contoh, tidak ada lagi kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah yang tidak bermula dan juga tidak ada akhirnya. Yang ketiga, ada mulanya tetapi tidak ada akhirnya. Ada permulaannya tetapi tidak ada penghujungnya. Contoh, surga, neraka, aras, dan yang lainnya. Itu surga, neraka, aras ada permulaannya tetapi tidak ada penghujungnya, tidak ada akhirnya. Setelah tercipta maka abadan abada, selama-lamanya akan ada, tidak akan menemui kefanaan, tidak akan menemui kerusakan, tidak akan menemui ujungnya. Makanya tidak ada pengakhiran, tidak ada penghujungan. Yang keempat, satu lagi, ada sesuatu yang tidak bermula tetapi ada ujungnya, tidak ada permulaannya tetapi ada akhirnya. Contohnya, silahkan kalau Anda memang tahu contohnya, boleh berkomen atau berkomentar di video ini. Saya akan challenge ya kepada hadirin semua yang bila mana ada yang tahu contoh sesuatu yang tidak ada mulanya, tidak ada awalnya, tetapi ada akhirnya. Itu apa kira-kira sesuatu itu contohnya? Silahkan. Kalau Anda ada yang tahu, boleh berkomen atau boleh mengatakan, boleh menjawab di video ini. Insya Allah kalau memang tidak ada jawabannya, saya akan menjawab pada video selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.